Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, bertemu lagi bersama saya Tommy Alkusa. Oke, masih seputar tutorial SketchUp ya guys ya. Ini adalah proyek pabrik garment yang ada di Solo ya teman-teman. Baiklah, kita akan melakukan renovasi ini pada bagian office ya teman-teman. Jadi kita akan membuat ruang tambahan yaitu klinik dan juga meeting room ya pada pabrik garment. Oke. Baiklah, seperti inilah penampakannya. Udah setengah jalan ya teman-teman, mohon maaf karena mesti saya terlalu pelupa untuk merekam. Oke, baiklah, tidak apa-apa, masih banyak pembelajaran yang harus kita pelajari di kesempatan yang berbahagia ini. Oke, baiklah, karena ini ruangannya benar-benar sangat terbatas, kita akan mempelajari ini adalah sekat dinding menggunakan dinding partisi ya teman-teman. Jadi menggunakan rangka baja ringan dan juga penutupnya itu gypsum board. Oke. Baiklah, ini akan saya ajari sekalian tentang cara menghitungnya ya teman-teman. Jadi kalian nanti bisa belajar bagaimana menentukan ukuran dan juga apa saja yang dibutuhkan saat membangun dinding partisi seperti itu ya teman-teman. Oke, baiklah, ini sebentar, ini akan saya sisihkan dulu karena masih banyak sekali ya. Ini sebenarnya sudah jadi, tapi ini mau ditambah bangunan gitu aja ya. Ditambah bangunan klinik dan juga meeting room ya teman-teman. Jadi ya agak sulit penempatannya. Jadi kita survei lokasi hanya mengukur luas area yang akan ditambahi, itu aja ya teman-teman. Oke, teman-teman, saya juga di sini membuka Engineering and Graphic Course Training Center ya teman-teman. Jadi les privat AutoCAD bisa di saya. AutoCAD dan SketchUp saya juga melayani ya teman-teman. Masih banyak promo, silahkan nanti hubungi kontak person yang ada di channel saya ini. Oke, baiklah, kita unhit dulu ini bagian-bagian yang perlu di unhit ya. Ini ukuran realnya di lapangan ya teman-teman. Karena kemarin itu saya menerima data dari tukang ukur itu ternyata beda jauh dengan saya survei sendiri ya teman-teman. Ternyata banyak sekali perbedaan ukuran ya. Jadi tidak sesuai lah. Kalaupun kita paksakan pakai ukuran yang lama, itu pun nanti kita rugi teman-teman, tidak bisa jalan. Oke, ini kita rectangle, kita bikin rangkanya dulu. Rangkanya ini baja ringan ya, ukurannya standar, ketebalan 5 cm. Kita kasih atas bawah. Ini nanti untuk penyekatnya ya, dinding partisi. Ini benar-benar press sekali ya teman-teman. Tapi mintanya seperti ini ya, jadi kita coba bikin saja dulu. Nanti kalau emang di ACC tetap kita jalan, kalau tidak, kalau ada perubahan ya nanti akan kita lanjut di next part 2 gitu ya teman-teman. Oke, baiklah, ini kita hide dulu atau gimana ya enaknya. Oke, kita tinggikan. Untuk mengetahui agar garisnya keluar semua itu tekan huruf K ya teman-teman. Kalau sudah selesai tekan K lagi. Oke, jadi sudah bisa lah. Jarak dinding ini kita make a group. Oke, jadinya seperti ini teman-teman. Ini kita masukkan. Di sana ini udah dinding partisi juga ya teman-teman. Jadi kita hanya penyesuaian untuk area yang ditambahi dinding gitu aja sih. Tapi harus tepat. Kalau emang di sini tidak ada kolomnya ya kita tetap harus jebol, kita tambahin kolom dari baja ringan ini karena ini penguncinya gitu ya. Ini atas pintu kita tambahin lagi karena ini nanti pintunya diganti pintu sliding ya teman-teman, pintu geser. Karena kalau di yang lama itu pintunya masih pintu openingan biasa, karena ini areanya sangat sempit, jadi saya antisipasi dengan adanya pintu geser, pintu sliding door. Oke, rangkanya 1 di sini.
ini kurang naik, pas di atas pintu ya. Oke, ini dikasih double karena yang satu nanti untuk penyangga kusen pintu, yang satu untuk penyangga reel pintunya ya teman-teman, reel pintu slidingnya. Itu saya kasih 2. Benar-benar sangat memperhitungkan sih. Kalau di saya biasanya itu jarak antara baja ringan yang harus dipasang pada dinding partisi itu harus 60 cm. Tapi ini saya sesuaikan dulu permintaannya seperti ya kalian bisa lihat dulu lah. Permintaannya itu ada yang hanya menggunakan di area sambungan dinding dari gypsum board gitu aja. Nanti akan tetap saya kasih tahu kalau dinding partisi biasanya berjarak 60 gitu ya teman-teman. Karena kalau nggak berjarak 60 nanti dindingnya resikonya kalau dibuat bersandar gitu ya, nanti kalau malah jebol gimana, karena kan hanya gypsum board aja, apalagi kan 2 samping kiri kanan kan, 2 sisi. Ya kuatnya kuat, tapi kalau untuk tahan lamanya nanti lebih efektif yang jarak 60 cm ya teman-teman. Itu standar banget, itu emang udah SNI lah, standar nasional Indonesianya seperti itu. Oke, ini karena pintunya nanti digeser, jadi di samping sini kita kasih juga tiang untuk penyangga dari kusen pintu ya teman-teman. Oke, seperti ini. Jadi kalau mengerjakan detail seperti ini itu untuk memudahkan tukang juga ya. Jadi selain memudahkan tukang, kalian juga bisa memperhitungkan beberapa jumlah material yang harus dikeluarkan gitu ya teman-teman. Jadi lebih enak juga. Kalian bisa mengerjakan detail, tapi kalian bisa mendapat keuntungan di 2 bidang, material dan juga mempermudah pengerjaan tukang. Kalau tukangnya tidak paham, yaitu yang utama. Kan biasanya banyak tukang-tukang yang asal aja. Seperti itu ya teman-teman. Jadi ya kita tetap antisipasi lah biar pekerjaan jalan, kita juga tidak terlalu rugi, karena jasa itu ya kita harus tetap untung. Kalau tidak untung ya bahaya kalau kita minus. Oke, baiklah, udah jadi seperti ini. Lihat teman-teman, ini benar-benar peres sekali ya, hanya sekitar 2,5. Ini kita kasih dinding dulu penutup partisinya, gypsum boardnya ya, 2 cm, 1 cm aja sih ketebalannya. Oke, kita move, taruh sini. Oke, ini kita potong ya, pull. Nggak mau. P. Terlalu lama. Oh, berarti enggak siku ini. Harus kita potong dulu. K ya. Kita bikin aja sendiri. Kita ulangi lagi. Naik. Ya, ini ketebalannya 1 cm. Naik ke atas. Rectangle, mega group, pull. Nah, kalau di pull bisa, ini berarti siku ya teman-teman. Kalau seperti tadi tidak bisa, ada keterangannya tanda merah tadi, berarti nggak berdiri tegak ya, jadi agak serong gitu ya teman-teman. Perlu diperhatikan juga, karena kalau nanti nggak serong, kalian edit pun juga sulit. Jadi ini lebih baik kalian kerja agak lama tapi mempermudah kalian pekerjaan di depannya. Oke, karena apalagi ini gambar detail ya teman-teman, jadi agak ribet lah seperti itu. Oke, ini kita juga turunkan ketinggiannya sama ya teman-teman. Oke, baiklah, jika sudah, ini kita klik
kita kasih dinding partisi penutup yang samping sini. Make a group, pull 1 cm. Oke, nanti di baut ya, pokoknya dibaut pada dinding, pada rangka bajanya ya. Seperti ini penampakannya teman-teman. Kalau sudah tertutup semua, jadi rangkanya tidak terlihat, tapi sambungannya terlihat. Ini kita perkecil dulu lantainya. Oke, karena di lapangan itu posisinya seperti ini ya teman-teman, seperti ini. Ini kita kasih dinding gypsum board pull 1 cm sama. Oke, kita move. Sambungan kecil-kecil kalian hitung sendiri tidak apa-apa, kalau enggak juga tidak apa-apa. Kalau ini saya perhitungkan dengan seksama ya, karena memang ownernya, pemilik perusahaan memang minta detail. Ini sesuai requestan mereka ya. Kalau saya yang bikin sebenarnya tidak seperti ini. Karena saya ikut orang gitu teman. Kalau saya freelance sendiri, saya pasti menggunakan trik saya sendiri. Jadi kita tetap ikuti prosedur yang ada, kita ikuti apa yang dikatakan oleh bos. Untuk sementara seperti itu ya, karena memang saya tidak punya wewenang untuk mengatur. Kalau mau diajak tukar pendapat ya saya tetap kasih saran, kalau tidak ya saya tidak berani teman-teman. Mohon maaf. Oke, mungkin ada yang mengalami seperti saya, silahkan kalian komentar juga ya teman-teman. Karena ikut orang itu ya kita harus menyesuaikan posisi, kita tidak bisa seenak kita bekerja, kita harus tetap sesuai aturan yang ada. Oke, apapun yang mereka minta tetap dilayani, masih seperti itu ya teman-teman. Oke, ini ukuran standar 240 kali 120 ya, ukuran standar dari gypsum board. Kita kasih ini rangkanya di sini, karena permintaannya tadi tidak berjarak 60 tapi persambungan dari apa ini namanya, gypsum board ya. Harusnya ini per 60 teman-teman, jadi agak rapat gitu. Kalau gini wah resiko sih, resiko ya teman-teman kalau menurut saya. Tapi kalau menurut kalian seperti apa, kalian silahkan kasih komentar ke saya, tidak apa-apa teman-teman. Saya melayani semua komentar dari kalian ya guys ya. Saran masukan boleh, saya tidak menolak apapun dari kalian, karena itu juga motivasi saya untuk berkembang ya. Karena di sini kita saling belajar. Oke teman-teman, baiklah seperti ini penampakannya dari dalam. Ini nanti masih ada, kita kasih dulu ini partisi ya, pengisi lah. Pengisinya tadi saya dipesani untuk ukuran beda ya, tapi kita samakan saja ini untuk baja ringan, semuanya ukuran sama. Oke, move M control. Nah seperti ini teman-teman, pull, wih keliru, pull kita panjangkan ya, ini kita pendekkan. Oke, sudah jadi satu kesatuan. Kita klik semua, make a group, kita pindah ke bawah pas sambungannya ini. Oke, sudah seperti ini teman-teman. Make a group, jadi biar enak. Ini kita move. Oke, sudah tertutup. Baiklah, seperti ini ya.
ini tidak sesuai SNI. Tapi ya silakan, ini nanti saya pengajuan dulu. Kalau memang orangnya setujunya seperti ini ya tetap kita jalan. Kalau nanti saya tetap ngasih saran ya kepada beliau untuk jarak per 60 cm biar kekuatannya itu benar-benar efektif ya teman-teman, karena ini bangunan nggak untuk 1 minggu 2 minggu tapi untuk bertahun-tahun ke depan ya, karena sangat berisiko nanti kalau hanya sedikit ya. Biar awet sih teman-teman, kalau bangun murah saja bisa, tapi kalau untuk tingkat keawetan kan tetap kita perhitungkan kan, karena bangunan itu enggak hanya dipakai sementara ya, kalau bisa itu yang awet sekalian. Oke, baiklah, untuk atas pintu ini tetap kita kasih, di sini jendela ini juga tambahan ya teman-teman, jadi akan kita kasih rangka juga ya. Untuk area jendela ini belum ada di sana, saya lihat di lokasi itu. Jadi ini kita jebol dulu. Aduh, nggak bisa. Kita lihat di bawah, kurang ke bawah ini. Oke, sudah. Kita pull sampai jebol. Nggak mau. Kita hapus saja. Oke, pakai eraser ya teman-teman. Kalau tidak ada silahkan klik di comment button yang di sebelah kiri, gambar pink itu, erase. Kita hapus dulu ini garis-garis yang nggak perlu. Ini kita masukkan ke dalam sekitar 5 cm, karena untuk ukuran baja ringan 5 cm ya teman-teman ketebalannya. Jadi nanti dikasih satu kolom baja ringan untuk penopang jendela sebelah sini ya teman-teman. Ini kita move, kita ambilkan saja dari depan karena ini udah satu kesatuan ya, jadi biar lebih enak juga kita ngeditnya. Oke, baiklah, ini kurang naik ke atas, kita naikkan M. Ya hilang, kok hilang? Oke, sudah sampai ke atas ya. Ya segini, kita sesuaikan aja. Oke, sudah jadi teman-teman. Oke, kita move karena ini nanti bertempatan di sini. Kita move sampai di pengunci di jendela ya, karena untuk pegangan kusen nanti di bautnya kusen jendela ini pada dinding ini teman-teman, pada kolom baja ringan ini, kolom praktis. Oke, tiang baja ringan. Atasnya kita kasih untuk pengunci dari jendela sama ya. Oke, dari sini naik 5 cm. Kita pendekkan yang ini, pull sampai ke sudut. Oke, baiklah. Kita copy ke bawah untuk dudukan di bawah, area bawah jendela pas ya. Oke, ini di sudut sudah ada ya di sana untuk kolom baja ringannya, jadi langsung saja kita tutup ya teman-teman. Jadi biar tidak terlalu banyak, biar tidak terhitung juga nanti kalau materialnya terlalu banyak, overpower gitu. Overload, barangnya terlalu banyak, gimana ngitungmu tadi gitu nanti teman-teman, wah bahaya nanti. Kita sesuaikan aja sama lapangan yang sudah ada ya teman-teman, jadi nggak ditambah-tambahin juga nggak dikurangin. Oke, ini tinggal kita mundurkan, panjangkan deh. Ini turunkan sampai ke bawah ya teman-teman, pull sampai ke lantai. Setelah itu lantainya ini kita panjangkan ya. Ya seperti ini. Oke.
Baiklah, sampai sini dulu ya teman-teman ini nanti, karena masih ada banyak pekerjaan yang lain. Ini juga sebagai selingan ya, karena nanti akan ada proyek yang jalan di area Bali, jadi kita utamakan di area Bali dulu. Ini yang area Solo, ini juga ownernya dari orang Bali ya, jadi sambil jalan kita tetap kerjakan, jadi biar keduanya itu sama-sama memiliki progres ya teman-teman. Jadi tetap ada progres yang berjalan seperti itu ya guys ya. Baiklah, kita make a group dulu, kita move, masukkan. Oke, kita geser, udah. Oke, baiklah teman-teman, seperti inilah penampakannya. Kita unhit Alt ya, seperti ini. Apa kita kasih tambahan dulu apa ya? Udah seperti ini dulu aja ya teman-teman, karena kita sambil belajar dan juga sambil mengerjakan pekerjaan, jadi kita tetap akan lanjut di part berikutnya teman-teman. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa tekan tombol like, comment, and subscribe. See you next time, bye bye. Every word of love I used to say, now I paint